Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan siang ini kami perwakilan dari Kombel MIPA yang terdiri dari kimia, fisika, biologi, matematika, dan juga informatika akan sharing mengenai strategi atau model pembelajaran, karena rapor pendidikan kemarin yang disoroti adalah strategi pembelajaran dan keamanan sekolah, maka dari eksak mengambil yang strategi pembelajaran, di mana nanti kami akan sharing-sharing model-model pembelajaran yang digunakan di mata pelajaran eksak, karena mata pelajaran eksak dengan mata pelajaran yang lain itu mungkin modelnya berbeda-beda. Sebelum ke narasumber, ada pengantar terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Suyarno SPP MPD, kami persilahkan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami apresiasi, komunitas Bapak Ibu anggota komunitas pembelajaran eksak Desa Negeri 1 Patok. Pada siang hari ini rekan-rekan dari komunitas IPA, komunitas eksak yang terdiri atas dari mapel fisika, kimia, biologi, matematika, dan informatika akan mempresentasikan atau sebagai atau memberikan semacam artikel tentang pembelajaran untuk untuk mengantisipasi dari rapor pendidikan kita yang masih perlu ditingkatkan mengenai metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, barangkali ini nanti yang disampaikan dari IPA, dari eksak, ini nanti bisa menjadi wahana bagi pembelajaran khususnya mungkin untuk ilmu eksak, tapi juga tidak menutup kemungkinan dari yang sosial, kemudian humaniora, juga bahasa. Intinya pada pendidikan itu intinya kan sama begitu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk yang dari eksak Sematupang telah menyajikan hari ini. Nah, seperti apa, monggo nanti kita diskusikan. Kemudian dari komunitas-komunitas yang lain nanti bisa asung rembuk atau seperti apa yang paling bagus. Barangkali nanti ini bisa kita sharingkan di komunitas Sematupang, di komunitas induk. Kemudian Bapak Ibu, untuk pengaturannya hari ini adalah untuk yang komunitas IPA, kemudian minggu depan itu dari komunitas IPS, kemudian depannya lagi bahasa, kemudian depannya lagi adalah yang humaniora. Nanti mohon Pak Sarjuni selaku koordinator komunitas mungkin bisa dijadwalkan dan diatur pelaksanaannya kaitannya dengan pembelajaran kita mengurangi sedikit. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, dan mestinya yang di komunitas IPA, karena saya juga ikut di komunitas IPA, mohon maaf saya ikut di semua komunitas, karena ini adalah untuk untuk membuatkan akses bagi panjenengan semua untuk untuk komunitasnya agar bisa lebih dikenal di permukaan yang lain, misalnya di sekolah lain, atau kemudian juga di direktorat, atau mungkin nanti bisa ditampilkan di PLN. Ini harapan kita semua, sehingga sekolah kita memang bisa hidup di sana, benar-benar bisa menjadi Center of Excellence.
Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantarnya. Monggo dipunlaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyatmasi BNPB yang sudah memberikan pengantar pada siang hari ini. Selanjutnya narasumber yang pertama dari kelompok eksak akan disampaikan oleh Bapak Sarjuni selaku perwakilan dari mata pelajaran kimia. Ada Bapak Sarjuni, saya persilakan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Patok, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium SMA Negeri 1 Patok, Bapak-bapak para waka yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, juga Kombel cabang baik MIPA, sosial, kemudian di bahasa dan sastra, dan juga humaniora yang kami hormati. Saya sampaikan kami perwakilan dari untuk IPA, khususnya kimia, akan menyampaikan terkait dengan hasil PMK SMA Negeri 1 Patok tentang metode pembelajaran yang bervariasi dan juga pengelolaan kelas. Ini kami sampaikan bahwa untuk metode pembelajaran yang kita gunakan terutama tentu berkaitan dengan kebutuhan peserta didik, sebagaimana di rapat pendidikan kita untuk metode pembelajaran yang bervariasi mungkin belum optimal meskipun sudah dilaksanakan, sehingga pada kesempatan siang hari ini perlu kita sampaikan, dan mungkin nanti Bapak Ibu sharing juga untuk seperti apa untuk anak-anak kita, kebutuhan anak kita. Kita tahu bahwa metode pembelajaran itu merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah kita susun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kita perlu metode pembelajaran yang beragam atau bervariasi, itu karena merupakan sebenarnya kombinasi ataupun perpaduan penggunaan beberapa metode pembelajaran yang secara bervariasi sebagai upaya untuk meningkatkan tentu saja hasil pembelajaran siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa contoh ataupun macam-macam di dalam metode pembelajaran yang dapat kita terapkan pada peserta didik kita, meskipun kita untuk masing-masing kelas, fase itu tentu harus berdiferensiasi, tidak bisa kita samakan. Kita melihat karakteristik dari siswa berdasarkan hasil asesmen formatif awal. Bapak Ibu yang hormati, beberapa metode yang sudah kita laksanakan, yang paling umum itu satu metode ceramah. Ini sebenarnya metode ini orientasinya pada pendidik. Jadi di sini metode pembelajaran itu masih terpusat pada pendidik, belum menggambarkan karakteristik keberagaman, kemajemukan peserta didik kita. Kemudian yang kedua yang banyak kita gunakan dan juga bisa menghidupkan suasana kelas itu juga metode diskusi. Ini kan tentu masih kita gunakan. Kemudian bagi yang MIPA, ini kita metode eksperimen. Ini tentu akan membuat anak-anak kerangka berpikir dan juga saintifiknya akan hidup. Termasuk juga metode kerja kelompok, ini juga kita tetap lakukan. Ada lagi juga metode tanya jawab, kemudian metode pembiasaan supaya akan membentuk karakter, membentuk budaya yang bermutu di satuan pendidikan kita. Juga mungkin metode demonstrasi bagi kita yang IPA, karena keterbatasan alat dan bahan kita gunakan metode demonstrasi. Dan mungkin ada lagi kita mengenal metode resitasi. Apa itu metode resitasi?
metode pembelajaran di mana anak itu merangkum materi yang kita sampaikan, baik secara audio ya, mungkin tayangan atau mungkin secara visual gitu, Bapak Ibu yang dihormati. Kemudian metode pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini tentu kita lebih menekankan ya, meskipun tentu kita harus berdiferensiasi terhadap masing-masing kelas. Itu yang pertama, kita perlu memperkenalkan tentang metode pembelajaran yang dalam kurikulum KUSP kita ya, ada Project Basic Learning. Di samping itu kan anak-anak kita sekarang sudah ada pembelajaran project dalam rangka untuk menilai ataupun karakter penguatan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu adalah type project untuk P5. Sedangkan dalam model ya, kalau dulu model ataupun metode Project Basic Learning, ada lagi mungkin yang paling sering diangkat di dalam menulis karya ilmiah atau menyusun karya ataupun mungkin PTK, itu Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran Jigsaw ya. Jigsaw ya. Kemudian ada model think, fight, share dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran ataupun model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan, mungkin nanti Bapak Ibu melihat situasi dan juga karakteristik anak-anak kita. Di antara model-model yang ada discovery learning ya. Kemudian ada inquiry learning, kemudian ada pembelajaran tadi yang berbasis project, kemudian berbasis masalah atau basic learning, pembelajaran kontekstual, artinya teori dan juga dunia nyata yang anak-anak ketahui itu menjadi mungkin pertimbangan kita, artinya secara teoritis tapi juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada sekarang, kontekstual. Termasuk kalau dalam sosial itu ada bermain peran dan simulasi, ada kooperatif ya, kolaboratif dan sebagainya Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang perlu kita sampaikan, pembelajaran basic learning itu suatu model pembelajaran yang kita dipicu oleh suatu permasalahan. Anak kita dipicu oleh permasalahan yang timbul, yang mendorong para siswa itu untuk belajar dan bekerja sama baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, tentu itu untuk mendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya sehingga hasil belajar lebih meningkat gitu. Kemudian Bapak Ibu yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, kita pembelajaran berdiferensiasi yang artinya melihat karakteristik anak-anak kita, peserta didik kita, itu tentu berdasarkan asesmen formatif awal yang lalu di awal tahun pelajaran itu kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu berkaitan dengan gaya belajar anak. Namanya gaya belajar itu biasanya agak permanen ya, menurut Pak Bambang mungkin nanti bisa sampaikan kayak gaya belajar itu nggak berubah-ubah. Seperti saya ketika masih kecil dan sekarang dia masih kecil, itu sudah nggak berubah gitu ya. Jadi ya tetap permanen gitu ya. Gayanya seperti itu. Nah, ada yang anak itu gaya belajarnya dengan kinestetika, artinya lingkungan, kemudian auditori, kemudian audiovisual. Nah, itu adalah nanti kita kaitkan dengan proses kita. Jadi kan ada berdiferensi dalam konten ya. Konten atau isinya. Konten itu kan pembelajaran berdiferensiasi pada pemikiran dan potensi peserta didik kita. Artinya input anak kita ya seperti apa, itu tentu konten yang kita sampaikan tidak persis sama dengan mungkin antara satu kelas dengan kelas lain. Mungkin kalau ada kelas yang unggulan biasanya tentu konten yang kita sampaikan berbeda. Sehingga kalau anak-anak yang gaya belajarnya tadi berdasarkan mungkin kinestetik, audiovisual, auditori, itu nanti berdiferensi dalam hal prosesnya. Karena anak-anak itu gaya belajarnya ada yang sambil komunikasi, ada yang anteng,
metenteng, kemudian ada yang sambil ya, itu tentu ada yang secara berdiferensi dalam hal hasil ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kemarin oleh Bapak Ibu pengawas pembina itu menyampaikan ke tim kurikulum berkaitan dengan sejauh mana Bapak Ibu di dalam pembelajaran menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif itu, apakah benar-benar di dalam modul ajar yang disusun Bapak Ibu itu sudah mencerminkan metode pembelajaran yang variatif. Makanya kemarin beliau menyarankan agar dari tim kurikulum termasuk supervisor ketika nanti dalam mensupervisi proses pembelajaran itu sebelum ke kelas tentu merujuk pada modul ajar, karena di dalam komponen modul ajar itu tentu harus kita cek kembali ya 3 komponen yang wajib disertakan ya, yang dalam modul ajar kita kenal ada komponen informasi secara umum, kemudian ada komponen intinya dan lampiran. Oleh Ibu pengawas bahwa lampiran itu tidak harus di print, tapi paling tidak yang legalitas kepala sekolah itu ada. Sedangkan nanti yang lewat Google Form itu dilengkapi, tapi yang di print out dilampirkan di tim kurikulum itu tidak perlu sampai banyak lembar itu begitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika punya dokumen di modul ajarnya, sudahkah menggambarkan adanya komponen tersebut, kemudian ada kompetensi awal di mana di situ Bapak Ibu menampilkan juga contoh terhadap penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut, kemudian kita juga menampilkan dimensi profil yang kita angkat, mungkin misalnya mandiri, kenal kredit atau contohnya, kemudian sarpras yang kita gunakan dalam itu apa kita tampilkan, termasuk target dari peserta didik kita, kemudian juga pendekatan saintifiknya harus muncul, kemudian model pembelajaran yang kita sajikan itu harus ada di situ. Kemudian setelah komponen umum itu ada komponen inti, di mana dalam komponen inti ini guru perlu menyebutkan tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna, pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik ya. Kemudian kegiatan pembelajaran termasuk asesmen yang kita ajukan ya. Kalau perlu di samping itu ada pengayaan, karena dalam keberagaman anak itu ada yang di F1 itu ada yang kelompok yang paham utuh ya, ada yang yang putra beberapa itu agak itu harus kita dekati dan kita tidak kayak tutorial itu. Jadi maka kita perlu ada asesmen yang pengayaan lampirannya, dan termasuk yang ini kita tampilkan sekian, yang termasuk refleksi itu kita harus, meskipun guru senior, guru sudah lama Pak, kita tetap minta masukan. Mas, saya harus seperti apa yang Anda kendaki, itu seperti itu kita harus komunikasikan. Jangan kita merasa guru sudah lama, sudah 20 tahun, 30 tahun merasa bahwa kita harus merasa bahwa kita butuh pada anak yang diharapkan seperti apa itu. Kemudian di situ anak-anak memberikan masukan pada kita harus legowo gitu ya, seperti itu. Kemudian di komponen dalam komponen inti Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus jangan sampai lupa untuk tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna itu kita tentu menampilkan hal yang mungkin misalnya di situ ada pertanyaan pemantik yang kita menyiapkan daftar pertanyaan yang ampuh sebagai pancingan untuk anak-anak kita. Dan kegiatan pembelajaran itu menyangkut langkah-langkah yang kita lakukan di dalam pembelajaran. Kemudian pada bagian pendahuluan termasuk membuka pelajaran, kita jangan lupa salam dan juga doa, termasuk mengecek kerapian tempat duduk. Kadang-kadang pergantian jam itu anak sekarang kecenderungan untuk ngerombol gitu ya, itu
mungkin perlu di tahap awal mudah-mudahan dan kita menyiapkan kondisi awal seperti itu. Kemudian untuk lampiran asesmen itu pada hasil observasi pengamatan kita, hasil diskusi anak-anak, dan mungkin kalau ada presentasi kita perlu nanti juga masukkan di dalam penilaian kita, mungkin asesmen formatif itu untuk melihat perkembangan kemajuan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir pada komponen lampiran Bapak Ibu mungkin perlu ditampilkan ya di Google Form yang di-share oleh Bu Dewi itu, artinya LKPD, lembar kerja peserta didik kita tampilkan, termasuk bahan bacaan Bapak Ibu guru, termasuk siswa, dan juga bagian glosarium itu juga kita sajikan sesuai urut abjad ya. Dan terakhir adalah di sumber ataupun daftar pustaka yang kita jadikan sebagai rujukan. Ini Bapak Ibu tentu banyak khilaf salah saya dari selaku mewakili pada saat siang hari ini. Nanti kami mohon masukan Bapak Ibu terkait dengan metode pembelajaran yang bervariatif yang mungkin perlu kita sosialisasikan pada anak-anak, spesifik untuk IPA, sosial, kemudian humaniora, dan juga untuk bahasa. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suparjuni yang sudah menyampaikan beberapa model pembelajaran. Selanjutnya perwakilan dari mata pelajaran biologi sharing mengenai model pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Monggo Pak Armono ini. Pak Armono. Oh ya, mungkin sebelum kalau Pak Juni tadi ya Pak, langsung aja. Kalau Pak Juni tadi sudah sangat lengkap, perangkatnya saya amati, sudah saya dengarkan, semua sudah lengkap. Cuma begini Pak, sekarang kita harus menghadapi realita. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus tahu kondisi anak ya Pak ya. Jadi yang pertama saya amati Pak, ini masalah-masalah yang ada di siswa. Pertama yaitu anak itu masih terlalu masih terlalu memegang HP-nya selalu. Ibaratnya masih gumunan dengan HP satu. Jadi dia fokusnya ke HP terus gitu. Kemudian yang kedua, konsentrasi anak kalau kita masuk ke kelas itu nggak bisa langsung masuk. Jadi kita butuh waktu Pak, nggak bisa langsung. Ternyata anak-anak itu pikirannya itu masih kemana-mana. Jadi itu butuh waktu yang lumayan gitu kalau menurut saya. Sehingga itu susah langsung. Terus yang ketiga, kepekaan anak terhadap lingkungan. Jadi anak itu kalau duduk lihat sampah kanan kiri itu kayaknya udah biasa gitu loh. Jadi dia kurang sensitivitas terhadap lingkungan, semuanya itu dengan teman aja sudah mulai nggak begitu akrab, nggak seperti zaman dulu ya Pak. Ini sudah mulai tidak peka terhadap kondisi lingkungan. Kemudian yang keempat, nah nanti kalau guru sudah ngomong, dia itu sudah memberikan satu tugas, dia tuh lambat merespon. Jadi kalau sudah ada tugas itu responnya nggak begitu cepat tangkap gitu loh ya Pak. Jadi ini menjadi masalah yang sulit. Jadi dari teori-teori yang Pak Juni tadi ungkapkan, jadi kita mau praktekkan. Jadi kita mau model yang mana? Kemudian akhirnya kita, kalau saya untuk biologi, mata pelajaran biologi, karena kondisi anak seperti itu, akhirnya kita cenderung ke model yang problem based learning. Jadi kita kasih masalah, selalu kita acuannya ke masalah. Jadi kita lihat di buku paket, di situ sudah ada Pak contoh-contoh masalah yang muncul. Kemudian ya motivasi yang banyak biasanya sebelum dia bisa fokus ke pelajaran. Ini yang menjadi masalah itu, terutama ini kelas 10 Pak. Kelas 10 itu untuk konsentrasi ke belajarnya aja butuh waktu, nggak bisa langsung masuk, langsung berapa menit langsung motivasi langsung nggak bisa, itu butuh waktu. Jadi kita lihat sela-selanya anak itu butuh waktu. Sehingga kebetulan kalau di buku paket biologi, buku dari sana ini sudah menunjukkan, jadi ternyata memang anak itu karena dia pegangannya HP dan di sini juga banyak sekali video yang disampaikan untuk materi pelajaran, ya kita otomatis harus buka video itu, kemudian kita buat pertanyaan yang berhubungan dengan di video itu isinya apa.
supaya anak itu kalau melihat video tidak hanya sekedar lewat, oh ada sesuatu yang harus dicari di dalam video itu, ya informasi apa. Jadi terpaksa kita modelnya problem listening, jadi kita nggak bisa langsung problem listening, motivasi, kemudian nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini yang ada di urutan di buku paket itu. Jadi ada video yang dia harus buka, kemudian di situ ada masalah-masalah yang harus dia pecahkan sesuai dengan di buku itu. Nah nanti setelah itu dia kerjakan, baru kita bahas. Nah baru kita bisa mulai nanti disimpulkan kesimpulan itu. Jadi untuk yang teoritis seperti Pak Sarjuni tadi kayaknya nggak semua bisa kita terapkan dengan kondisi anak yang seperti ini. Jadi kita harus tahu sela-sela anak itu bisa menangkap pelajaran atau tidak. Kalau kita mengikuti kita sendiri, langsung menjelaskan gini-gini, sementara anak itu kayaknya nggak memperhatikan, ya sia-sia juga. Jadi kita harus mencari kesempatan di mana anak itu sudah fokus, sudah mendengarkan dan sudah tahu, oh ini saya harus mengerjakan ini. Ya itu baru mulai bisa dia belajar. Ya jadi kalau biologi saya sudah sesuai dengan di buku Pak. Jadi kalau anak itu senangnya HP, kebetulan di situ kalau setiap materi itu ada videonya. Jadi video pembelajarannya ada materi dalam bentuk video-video. Jadi dia anak itu nggak suka diceritain, nggak suka guru ngomong. Jadi dia sukanya melihat video. Tapi melihat video itu kalau nggak dikasih pertanyaan, dia memang sekedar lihat aja. Maksudnya tujuan video itu apa itu nggak ngerti. Jadi di situ sudah ada struktur, sudah ada peranan dan sebagainya, dianggap lewat aja. Jadi kita harus siapkan pertanyaan yang sesuai video sehingga anak itu ya tetap pegang HP dengan enjoy, tetap dengan model yang sudah kita ikuti. Jadi untuk sementara saya pahamnya begitu. Kemudian untuk yang pembelajaran diferensiasi saya juga terapkan, tapi nanti kalau sudah ulangan Pak. Jadi kalau sudah ulangan itu kan ada kategori dua, anak yang tuntas sama anak yang nggak tuntas. Nah anak yang tuntas otomatis kita kasih pengayaan dan itu dalam bentuk bisa dalam bentuk form, bisa dalam bentuk tugas dan sebagainya. Kita beri tugas yang berbeda dengan anak yang remedi. Kalau yang remedi kasih ulangan yang modelnya sama tapi diturunkan grade-nya. Jadi mengulang tapi khusus yang remedi. Kalau yang pengayaan aja kita nggak target tinggi-tinggi, tapi kalau yang remedi yang kita kejarkan itu Pak. Jadi kalau saya diferensiasi bisanya ya segitu aja. Kalau mau berapa perbedaan sampai 3 lapis atau 5 perbedaan nggak ada waktu bagi saya Pak, karena waktunya sangat terbatas. Itu aja Pak, terima kasih. Biar lengkap Pak. Kalau saya untuk materi-materi itu kita lihat konteksnya, jadi kita menyesuaikan materi yang mau kita ajarkan. Misalnya kalau saya akan mengajarkan bikin kerangka, kalau kita itu melihatkan kerangkanya dan kita cerita, anak-anak itu fokusnya kurang. Maka saya pakai model dengan membayar penuh dengan LKS. Jadi ditampilkan gambar nyata, dan anak itu suruh mengidentifikasi. Nanti dia mempresentasikan tiap kelompok dari bertahap ya, karena kalau satu memperhatikan fungsi dan kepastian, lainnya ada sendiri. Jadi itu dengan konteks materi yang mau kita sampaikan. Dan nanti jam itu kadang-kadang kita ubah strateginya ya, kadang-kadang sampai ke jam 10 ya, berjalan itu berjalan kita maka kita punya trik yang kita lihat dari kondisi siswa yang bisa kelas. Itu sementara itu dulu yang biasa sampaikan. Kalau saya salah satunya kerangka itu, kalau saya coba yang materi sebelumnya kasih video, dikasih pertanyaan, sambung. Kemudian saya ubah lagi dengan LKS, dengan gambar, kemudian yang masuk situ ternyata bisa lebih
aktivitasnya lebih baik dibanding lihat video, tapi ditanya dikasih soal ya sama. Itulah kelemahan dan kelebihan masing-masing kelompok belajar itu dari F1 sampai F5 yang saya coba. Terima kasih. Menjadi pemaparan dari mata pelajaran biologi, Pak Nugroho mau menambahkan? Siap. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahi saja karena apa yang disampaikan oleh Pak Juni tadi yang secara umum Pak ya, terkait mengenai metode pembelajaran yang berdiferensial. Tadi Pak Juni sudah menyinggung terkait dengan masalah apa tadi, pembelajaran yang bersifat konten, yang bersifat proses, yang bersifat produk, dan mungkin satu lagi lingkungan. Ya, karena lingkungan ini kita tahu memang lingkungannya ada, bisa pada bapak ibu guru sendiri ataupun bisa juga pada anak-anak itu. Misal ketika terjadi pada bapak ibu guru, ketika dia mau mengajar lingkungannya baru nggak mendukung, juga nanti akan membuat suasana belajar itu juga akan berbeda. Sehingga dalam hal ini memang kalau titik beratnya itu lingkungannya pada anak, kita juga harus tahu anak ini dalam kondisi kondusif ataupun tidak, anak ini dalam lingkungan misalkan yang baik ataupun tidak. Seperti misalkan fisika, pelajaran berolahraga itu mumet Pak gurunya. Ya, karena apa? Anak itu fokus dengan apa? Dengan masih dengan olahraganya. Sehingga ketika misalkan jam 1-2 itu olahraga, jam 3-4 itu fisika, gitu, akhirnya seperti Bu Endang tadi, kita harus benar-benar bisa apa ya, bisa tahu kondisi siswa dan sebagainya. Yang kedua juga kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk terus masuk dalam materi, tahapan-tahapan kita lakukan. Gitu. Yang kedua juga terkait dengan Bu Endang yang tadi menyampaikan mengenai kondisi siswa. Itu memang kondisi siswa yang realita. Yaitu apa yang disampaikan oleh Bu Endang itu memang realita. Perkara setiap mapel itu ada 11 dan 12, ada perbedaannya sana sini, itu mungkin sedikit. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan Pak Mono yang menyampaikan tadi apa itu metode yang cocok dengan siswa. Nah, kalau kita melihat memang istimewa dan unik anak SMA Padu itu, sehingga memang kita harus pandai-pandai untuk menciptakan sirkulasi pembelajaran itu yang cocok. Saya yakin setiap bapak ibu guru punya strategi yang cocok, kondisinya seperti apa, dalam waktu yang seperti apa, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke siswa. Perkara itu masih belum dan belum. Nah, seperti Bu Endang tadi sampaikan, masih ada remedi, pengayaan, tugas dan sebagainya. Itu yang memang kita harus mencermati, sehingga memang peran dari kita memang orang jelek-jelek ketika kita memberikan edukasi pendidikan ke anak, ngilingke, semangat, motivasi dan sebagainya. Ya itulah peran kita. Mungkin sementara itu Pak. Ada suruh. Terima kasih kepada Pak Nugroho perwakilan dari mata pelajaran fisika yang satu-satunya berhenti sama. Selanjutnya dari mata pelajaran matematika, monggo Bu Parni, Pak Karna atau Bu Astuti menyampaikan strategi pembelajaran di kelas. Untuk di Parni, jangan kepripun barangkali mungkin bisa juga masalah anaknya seperti apa kalau mau seperti Bu Endang tadi kan dan Pak Nuk tadi kan apa pelajaran yang sebelumnya itu kan kadang-kadang menjadi ganjalan untuk apa kita waktu mengadakan pembelajaran. Salah satunya seperti disampaikan apa Bu Endang tadi itu kan bocah itu terus dijak ke situ ke fokus itu sulit sekali. Nah ini yang kemudian apa kita kemudian harus memiliki ini apa sebaiknya kemudian mempunyai jurus-jurus itu untuk segera memfokuskan mereka. Itu yang memang kepiawaian Bapak Ibu guru dalam mendidik memang seperti itu. Jadi apa nanti fungsi Bapak Ibu guru sebagai apa, kalau dulu kan sebagai pengajar, kalau sekarang kan sebagai fasilitator. Ya, monggo nanti
seperti Bu Endang itu misalnya yang sudah kan diferensiasinya kan sudah jalan sebenarnya, hanya pada saat penguatan perbaikan pengayaan dan perbaikan dan remedi itu bagaimana Bu Endang kalau misalnya anak-anak yang panjenengan pandang itu sudah agak mumpuni atau seperti apa, kemudian panjenengan coba sedikit demi sedikit untuk menjadi tutor sebaya. Artinya ini adalah untuk merangsang murid-murid yang lain untuk bisa berinteraksi. Kadang-kadang memang diajari gurunya itu nanti balani pengen telu pengen 4 enggak masuk, tapi begitu hanya kawannya kusak kecap serap gitu saja dia kemudian bisa nyantol. Nah, ini barangkali ini juga akan sangat bagus kalau misalnya kita semua artinya sekaligus memberikan penghargaan bagi anak-anak yang sudah memahami kemudian bisa menularkan. Intinya kita harus menanamkan kepada anak-anak itu bahwa ilmu yang kita tularkan itu tidak akan berkurang, tetapi justru bertambah dan semakin matang. Itu kuncinya seperti itu. Dan monggo ini untuk fisika, kimia, kemudian biologi, apalagi nanti matematika pasti akan memiliki ciri khas atau karakter pembelajaran yang agak berbeda-beda. Dan juga mungkin informatika nanti juga akan seperti apa. Ada yang model simple, ada yang model harus diceramai dulu. Nah, ceramah ini sebenarnya adalah kan baru hanya untuk memancing, untuk mengarahkan atau untuk memfokuskan saja. Setelah itu Bapak Ibu kan sebagai fungsinya kan tinggal sebagai sebagai fasilitator. Nah itu monggo, saya kira sudah sangat bagus. Tinggal berarti permasalahan kita yang menyulitkan Bapak Ibu kita semua dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Pado ini juga ada latar belakang asalnya anak itu. Kalau input anak-anak kita itu memang yang input yang belajarnya itu memang seperti saya sama SMA 2 Wonosari, SMA 1 Jogja, ya barangkali ya ini makanya di sekolah kita yang sekolah sing cilik itu biasanya sing penting anggen wis iso mundhak wis apik dibanding sekolah yang bagus, inputnya bagus, kemudian setelah diproses mudah ikut sidik banget. Tapi kalau kita bisa belajar pun juga sudah sangat baik. Monggo ini Bapak Ibu guru monggo diteruskan, dilanjutkan terus bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan besok anak-anak kita itu bisa kalau sudah ada yang bisa menjadi tutor sebaya atau bisa sekurang-kurangnya membantu kita menjelaskan atau memberitahu kepada kawannya, ini akan sangat membantu kita untuk mempermudah pembelajaran. Barangkali itu mungkin kuantitatif menjadi untuk dibagi. Mungkin ini matematika dulu. Matematika dulu. Matematika kendalanya apa deh? Ini saya hanya akan menceritakan apa yang saya lakukan pas ngajar, nggak punya metode yang diarani apa gitu Mbak? Sudah melaksanakan baru. Kalau perpaduan kalau yang baru itu saya sering diajari Mbak Suti pinjam pakai kuis dulu ya, pinjam saya pinjam. Kemudian yang pertama itu juga masalahnya jadi sama satu sekolah kita, yaitu memfokuskan siswa. Pertama untuk belajar itu itu kemudian tutor sebaya seperti Pak Yaka lakukan itu yang disampaikan tadi sudah saya lakukan. Jadi anak-anak juga sering kami menjelaskan bukan itu rada suwi, tapi kayak sih Nabila menjelaskan nadong dulu ya, itu sudah satu saya lakukan. Kemudian saya juga membaca anak-anak sing geleng-geleng itu jadi pinter. Nah, saya membaca dari situ jadi kayak JK, Rahmat,
kemudian zaman itu Tegar itu jadi negara matematika itu pintar. Dan jadi tugas kita mungkin loh memotivasi biar dia itu lebih semangat lagi belajar, karena dasarnya janjane Gusti Allah itu memberi otak yang cerdas pada dia. Tapi mungkin mengolahnya belum maksimal, belum maksimal. Kemudian kalau untuk selingan, karena matematika itu sok membosankan bagi anak yang kayak bilangan kompleks itu sudah pusing anak-anak itu. Terus saya suruh pindah, lagi bikin matematika aja dulu, saya dulu bikin gitu, kemudian bikin peta kompleks, peta konsep ini, videonya ini itu hanya untuk selingan. Tapi tetap pada saat mengerjakan soal itu guru sangat dibutuhkan, kalau matematika masih sangat dibutuhkan, jadi nggak bisa dilepas begitu saja. Dan Persebaya itu sangat membantu. Itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sharing kali ini saya cuma cerita juga nggak kayak Bang ya. Jadi kalau saya memang dari awal kelas 10 itu sudah saya biasakan anak tiap awal semester itu saya tanyain mau belajar yang seperti apa. Jadi asesmen formatif awal itu selalu saya lakukan terlebih dahulu di pertemuan pertama. Itu pasti itu ada arsipnya, saya arsipkan di bawah kalau mau baca-bacanya. Itu kalau di matematika itu mungkin di biologi nggak suka mendengar gurunya ngoceh ya Bu ya. Tapi kalau di matematika itu pilihan pertama pasti guru yang menerangkan. Itu benar itu. Jadi itu hampir 90% itu tulisannya guru menerangkan ditambah kuis gitu, ditambah game seperti itu. Dan ini nanti memang ada game seperti itu, saya selingi game. Kemudian ada misalkan pakai kuis, pakai kabut atau puisi seperti itu. Mereka lebih suka karena kayak deg-degan gitu loh. Jadi cuma beberapa detik seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian saya kasih misalkan fungsi komposisi fungsi, saya kasih itu nanti buat poster yang di dalamnya ada komposisi fungsi. Nah, mereka suka seperti itu. Nanti ini ya Bu, setelah dinilai nanti tak ya, tak pajang ya Bu ya, gitu, diminta lagi. Nah, mereka senang seperti itu. Terus nanti yang mereka buat soal, kemudian dari gambar-gambar itu kemudian temannya yang ngerjain kelompok lain. Nah, itu mereka suka seperti itu. Kemudian kelas 3 ini karena memang yang 3 jam hanya matematika dan bahasa Indonesia, itu kan durasinya kayaknya agak lama sekali. Makanya yang kelas 3 ini saya banyak selingi ice breaking itu Pak. Jadi di tengah-tengah itu waktu udah mulai ada bosannya itu iya, tak ajak nari-nari. Nah, kemarin malah yang mereka saya rekam terus saya tampilkan di MAN itu Pak, yang di MGLB itu Pak, ibu-ibu gurunya pada ngikutin kayak gitu. Jadi ada rekaman anak-anak waktu ice breaking seperti itu. Jadi nanti udah tadinya udah nggak konsen itu udah langsung berdiri lagi. Nah, bijaksana. Bicara nggak selingan nggak apa-apa. Nah, itu terus tapi nek matematika tetap basicnya itu tadi gurunya mintanya menggunakan ya Bu ya. Karena kalau saya pernah membuat problem basic learning yang benar-benar mereka suruh nyari kayak gitu itu lama dan nggak jadi tetap harus ada arahan ya, stimulusnya tuh harus ada rangsangan. Terus bagaimana dengan HP, kan anak dia fokus ke HP. Nah, kalau guru nerangkan dia pegang HP kan biasanya kan gitu. Kalau terutama yang nggak pintar matematika. Kalau anak-anak itu saya baru sama saya. Jadi kalau saya di kelas itu saya pegang HP gini, berarti ada di kelas itu yang pegang HP. Jadi kalau saya diem gini langsung pegang HP gini, lama-lama coba gitu. Jadi saya udah bilang kalau ada yang pegang HP di kelas ini satu aja, berarti saya akan duduk nggak nerangin, saya mau pegang HP juga, saya gitu. Karena dulu tuh enggak itu Bu, tetap gini loh, gini. Nah, tapi kan kelihatan dari depan gitu. Jadi saya kayak gitu tuh udah mulai hafal. Anak-anak yang fase F ini kan dari kelas 10 gitu sama saya itu hafal. Kalau saya udah pegang HP di depan, itu berarti ada yang pegang HP dan pasti lama-lama langsung diem semua. Tadinya rame, terus diem cepetan.
Jadi akhirnya terus kalau yang di mapel matematika gitu. Jadi akhirnya mereka taruh. Kalau enggak saya nggak mau nerangin, saya gitu. Ya itu mungkin di matematika ya Bu ya. Pak Nugroho nih. Ya. Monggo Mbak, matematika bagus juga sudah. Terima kasih. Iya, Mbak Astuti sudah mulai menerapkan dengan IT, Monggo yang lain juga. Saya pernah melihat sekelas melihat juga pembelajaran baru kelas gitu. Pas saya lewat ngarep kelas ini, Mbak Nafi pas sedang ngejar mobile juga sedang dengan permainan itu juga sangat bagus. Jadi memang pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran yang anak-anak itu membangun sendiri, sehingga pembentukan pembelajarannya itu atas dari kegiatan-kegiatan itu kemudian terbangun sendiri. Belajarnya itu memang seperti itu. Kemudian ada memang mata pelajaran yang memang gurunya harus memberi itu sebenarnya bukan penjelasan, itu sebenarnya adalah kalau istilahnya kan stimulus, memberikan stimulus, kemudian itu yang kemudian menjadi referensi anak-anak untuk dikembangkan. Seperti Mbak Astuti tadi itu. Pada dasarnya kita pembelajaran itu tidak ada yang salah, karena kita kan pembelajaran itu guru itu kan dalang sebenarnya. Jadi kalau penontonnya di sana itu sudah mulai kok sepi nyentang, harus segera harus membuat ini kan begitu. Itu kemudian barangkali ini semua untuk mata pelajaran kita. Ya di sosial, ya di bahasa dan sastra, ya juga di eksak, itu saya kira ada kemiripan. Kalau seperti fisika waktu saya belajar fisika di SMA itu Pak Bambang itu pernah mengatakan agar matematikanya apa, fisikanya apa. Saya malah tambah bingung itu, karena matematika elek, fisika tambah elek. Makanya saya dulu di SMA ini ya Bapak Ibu ini perlu kita sadari juga bahwa jangan sampai, yang paling penting jangan sampai kita menjadi guru bermasalah. Ya, artinya guru bermasalah itu ketika guru itu masuk kelas, muridnya ngejak keluar. Nah, itu guru bermasalah. Artinya bocahnya harus gurunya teko, terus ribut-ributnya itu ribut terus pokoknya orang nyaman itu. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita antisipasi sebaik-baiknya. Karena nanti kalau dia itu seperti saya rasakan waktu di SMA sekolah dulu di SMA 2 tahun itu rasanya seperti di neraka, Bu. Karena saya itu maunya ambil jurusan bahasa, ning SMA 21 itu nggak ada jurusan bahasa. Gambar di tes psikologi itu oleh BP waktu itu Pak Tumijo, itu saya kok malah dimasukkan ke A1. Padahal A1 itu kan fisika. Pelajarannya fisika, kimia, matematika. Yang paling saya agak terhibur sedikit itu kalau pas pelajaran biologi. Biologi waktu itu hanya 3 jam apa berapa gitu. Iya. A1 fisika. Eneng biologinya sedikit gitu. A1 cocok sama biologinya murni apa namanya. 2 tahun itu rasanya sudah seperti di neraka. Ini jangan sampai terulang di sekolah kita, Bapak Ibu. Monggo kita ciptakan monggo. Gue kimiane 6 jam, fisikanya terus matematikanya sak boleh. Yang paling menarik waktu itu memang matematika karena bisa dipraktekkan. Waktu diajarkan permutasi dan kombinasi, waktu itu musim forecast, jadi bisa peluang kita sambil beli forecast di warungnya dekat SMP 2 itu,
ternyata Pak Bambang gurunya matematika itu sedang makan di dalam. Bareng itu, nah gue iki do apa sebut, betul apa? Esoknya di sidang, tapi jawabannya Nanang Handoto, kawan saya dari penerapan itu juga tepat. Penerapan. Itu kan prakteknya saya ngomong Pak. Dari probabilitas. Terusnya itu, oh artu kebanyakan nembus saya sakmene Itu praktis. Saya kira kalau sekarang juga masih ada loh Bang, siswa yang tersiksa yang pertama nih tidak sesuai. di Pak Bambang naskah pertama itu. Saya kira sekarang masih ada Pak siswa yang tersiksa itu sekarang ya di jurusan-jurusan IPA atau yang itu banyak itu saya kira dia hanya batin dalam hati. Iya. Ora iso sambat paling. Oleh saya tujuan supaya neraka jahanam. Emang tentunya kita nggak usah yang eksak kita itu Pak. SMA itu kan sebaiknya pelajaran yang sulit tidak bisa. Repot. Saya itu di kelas 1 itu ranking waktu itu masuk 10 besar. Terus kemudian bisa 5 besar. Bareng munggah ning kelas loro itu A1. Saya itu semester satu ulang 1 itu saya itu ranking 41 dari 400 itu. Wala tadi salah jurusan. Jadi salah jurusan itu tadi. Lah wis dasare saingane cah opo ae. Yo sing matematika sak sekolahane SMA loro waktu itu 5 kelas dadeke siji mlebu ning kono kok saya ikut di situ kan padha karo nglamun itu. Wah itu. Sedangkan mau masuk ekonomi Pak IPS asal IPS waktu itu nggak bisa karena Pak Panut guru ekonomi itu ngasih saya angka 6 pas kenaikan kelas 1 itu ngasih angka 6. Nah angka 6 itu sudah tidak boleh remedi. Kawan-kawan saya yang bangsa Gurtuk 5,5 dan sebagainya itu sudah diremedi bisa menjadi 7 dan sebagainya. Nah saya tetap 6. 6 orang iso mlebu jurusan IPS. Akhirnya mau ke IPS modern. Nah, itu jangan pengalaman dulu. Makanya bagi saya sekolah itu paling lama ya di SMA. Jadi ini dan buat saya mulai ngengkelnya juga di SMA itu gara-gara salah jurusan itu barangkali. Terima kasih atas pencerahannya. Karena waktu sudah menunjukkan 15.15, kami dari tim Kombel Eksak sekedar sharing tentang metode pembelajaran dan metode-metode yang sudah dilakukan di dalam kelas. Intinya kami dari Bapak Ibu ini menginginkan pembelajaran yang pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan juga menyenangkan. Kalau ada dan salahnya dari Kombel Eksak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian karena ini langsung. Nek iso Mbak, nek iso kita jangan hanya paikem tok. Paikem gembron. Paikem gembron yang paikem tadi terus gembronnya itu gembira dan produk. Oh. Ini kok kayak bully Pak. Masuk bully Gembira dan singkatannya sih rada wis lho. Terima kasih semuanya atas kehadiran pada siang hari ini. Semoga dari Kombel Eksak ini memberikan sedikit manfaat bagi semuanya. Akhir dari saya, mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstra jos. Kemarin naik apa? Saya langsung dimatiin apa? Gak apa-apa, langsung kan? Nanti saya Pak. Ya kan langsung ketawa.